Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Selasa 24 Maret 2020, Pekan Prapaskah yang keempat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah ku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah biasa kita mendengar kisah orang yang memohon bantuan ketika mengalami kesulitan. Biasanya orang yang mengalami kesulitan biaya sekolah akan mohon keringanan. Mereka yang mengalami kesulitan dalam finansial akan memohon bantuan pinjaman dan lain-lain. Namun sungguh sangat langka dan jarang orang menawarkan bantuan kepada mereka yang kesulitan. Ada saja pembenaran untuk tidak melakukan hal itu. Takut ditolak, takut stigma kristenisasi, dan lain sebagainya.
Hari ini firman Tuhan istimewa. Bukan orang yang datang kepada Yesus dan memohon bantuan kepadanya seperti dikisahkan dalam bacaan Injil kemarin. Pegawai istana datang kepada Yesus dan memohon kepadanya karena anaknya hampir mati. Hari ini, firman Tuhan sungguh istimewa. Yesus sendiri yang tergerak hatinya oleh belas kasih dan menawarkan kesembuhan bagi orang yang telah 38 tahun lamanya berbaring bersama dengan tilamnya. Dan orang itu pun sembuh. Kisah ini terjadi di kolam Bethesda, yang dalam bahasa Ibrani berarti rumah kemurahan atau rumah anugerah. Pertanyaan buat kita, apakah aku tergerak oleh belas kasih seperti Yesus? Apakah rumahku telah menjadi rumah kemurahan dan rumah anugerah Tuhan? Semoga kita senantiasa punya hati yang sama seperti Tuhan, yang tergerak untuk membantu mereka yang berkesusahan. Dan kita mau menjadikan rumah kita sebagai rumah kemurahan, rumah anugerah Tuhan. Dan kita pun ingin senantiasa membagikan kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang kita terima kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.